Q&A. Terus nanti kalau misal apa namanya suara aku atau mungkin suara mentor kita hari ini dirasa kurang kedengeran gitu ya, kalian langsung aja komen di kolom chat gitu ya. Oke, ini coba aku tes. Coba ketik angka 1, teman-teman. Kalau misal suara aku jelas gitu ya. Oke, silahkan. Oke, oke aman ya. Sip. Oke. Terus nanti untuk kelasnya kurang lebih durasinya 1 jam. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk apa namanya bertanya gitu ya di kolom Q&A gitu. Coba aku mau tes ini dari kota mana aja. Wow, luar biasa sekali ya yang join di sini. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, ada yang dari Jogja. Halo, aku dari Jogja. Ada yang dari Gresik, dari Malang. Oke, wah luar biasa sekali ya. Oke, ini biasanya aku lihat dari Sulawesi juga ada. Ini kebetulan kayaknya belum ada ya yang dari Sulawesi ini. Dari Banyuwangi, oke ada. Oke, dari Kalimantan biasanya ada tiap kelasnya amazing gitu ya. Oke, next. Oke, oke. Nah, sebelum acara dimulai, karena aku lihat banyak sekali teman-teman di sini yang baru pertama kali join gitu ya. Nah, aku mau ngejelasin tentang Amazing Academy biar teman-teman di sini juga tahu gitu ya. Terutama yang baru pertama kali join gitu. Jadi Amazing Academy ini adalah apa namanya program dari Amazing Indonesia untuk para teman-teman di sini dan juga para industri kreatif untuk saling berbagi pengalaman gitu ya, sharing. Kalau misal mungkin dari teman-teman juga pengen belajar lebih tentang kreator-kreator ataupun apa namanya kayak eh, istilahnya kayak ilustrator yang kalian ikuti gitu ya. Nah, kita fasilitasi dalam bentuk webinar, talk show dan juga paid class gitu. Ini teman-teman mohon maaf ya ini lagi batuk jadi suaranya kurang baik. Oke. Oke, ini aku udah nemu dari Sulawesi. Halo, di sana jam berapa? Oke, terus ini juga aku mau ngejelasin tentang sorry, tentang aplikasi Mazing. Nah, aplikasi Mazing ini apa sih gitu ya? Jadi aplikasi Mazing ini adalah selain jadi selain kita punya program Mazing Academy, kita juga ada namanya aplikasi Mazing. Nah, aplikasi Mazing ini adalah aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Dan fungsinya untuk bikin landing page dengan fitur lengkap untuk menampilkan link URL sosial media atau mungkin bagi teman-teman yang di sini udah punya portofolio ataupun marketplace dan lain sebagainya itu bisa pakai Amazing untuk menampilkan link-link tersebut. Jadi memudahkan customer ataupun calon klien kita untuk mengakses informasi-informasi penting dari karya kita. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bingung gitu ya cara penggunaannya gimana, kalian bisa langsung menuju di icon home ini. Kalian scroll ke bawah. Nah, dari situ nanti kalian bakal ada kayak tutorial singkatnya di masing-masing fitur. Terus kemudian aku juga menginformasikan gitu ya terkait sertifikat. Tadi kan sempat di-announce sama grup admin kita ya terkait sertifikat. Jadi bagi peserta yang pengen dapetin sertifikat untuk kelas hari ini gitu ya, itu bisa membayar administrasi sebesar 15.000 yang linknya tadi udah disampaikan di WhatsApp grup gitu ya. Untuk sertifikatnya nanti paling lambat akan dikirim maksimal 7 hari kerja gitu ya teman-teman. Nah, untuk ini sifatnya nggak wajib ya bagi teman-teman yang mau aja gitu ya. Nanti bisa dapat sertifikat gitu. Terus bagi teman-teman yang nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget karena nanti bakal ada recordnya juga yang ada di YouTube Amazing gitu. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan. Em, oke, coba kita sambut aja deh narasumber kita hari ini. Halo, selamat malam Kak Ula. Halo, Halo, halo. apa kabar nih Kak Ula? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelumnya aku makasih banyak ya Kak Ulah udah meluangkan waktu untuk join di
spesial kelas hari ini di Amazing Academy sharing-sharing seputar shape in illustration. Ini pesertanya udah rame banget nih Kak Ula dari Iya, berbagai aku pulau. kaget ya. Tiba-tiba Dari udah berbagai 100 aja. pulau nih. Gak Ini sabar buat makasih ikutan. juga nih dari Amazing udah approach aku dan udah apa membantu dan udah mengundang aku tuh aku senang banget juga sih dan bisa ketemu Oke. orang-orang baru di sini. Oke, ini kayaknya peserta udah ini Kak, udah nggak sabar buat belajar Oke. bareng Kak Ola. Mungkin bisa langsung dimulai aja nih. Waktu dan Zoom Caca, persilahkan. Oke, aku izin share screen ya. Nah, halo semua, salam kenal. Di sini nama aku Ula. Mungkin kalian lebih kenal nama apa internet aku yaitu Ula Hoops. Nah, um, di sini aku pengen sebenarnya ini kan kelas uh, santai aja gitu ya. Aku sih pengennya lebih banyak ke sharing dan kalian kalau misalnya mau nanya langsung di kolom komentar selagi aku masih ngomong juga silahkan banget. Aku bisa baca kok. Dan jadi ini um, aku langsung buka dulu aja ya. Halo semua, nama aku lagi. Jadi kan aku nggak tahu ya kalian-kalian semua yang dari sini tuh dapat info ini dari mana. Mungkin ada yang dapat dari page aku, mungkin ada yang tahu dari Mazing, mungkin sebelumnya ada yang nggak tahu aku siapa. Cuma kebetulan karena topiknya interesting, kalian coba. Jadi di sini aku perkenalan dulu aja. Nama aku Ula. Aku tuh full time freelance illustrator. Jadi aku bener-bener freelance aja. Ini bukan side job aku, ini full job aku. Aku adalah ilustrator. Nah, aku tuh based in Jabodetabek. Jadi bisa ya tebak-tebak aja lah dari Jabodetabek yang mana rahasia. Nah, aku tuh sebagai ilustrator tuh udah dari aku lulus dari 2021 tuh aku langsung mulainya dari freelance illustrator dulu, tapi terus aku juga pernah kerja korporat. Jadi waktu itu aku pernah kerja di uh, adalah toko oren gitu ya, di toko oren. Nah itu tuh aku bekerja di sana sebenarnya sebagai graphic designer, tapi di sana itu dipergunakannya. Jadi kalau di Indonesia, mungkin kalian juga udah tahu kalau di Indonesia itu desain grafis dan ilustrator kadang belum dipisahin ya. Jadi aku tuh kerja sebagai ilustrator di toko online. Nah, kalau aku ekspertisnya di mana, sebenarnya aku mencoba segala hal sih. Kalau untuk packaging aku juga bisa, untuk animasi aset-aset grafis gitu aku bisa, karakter desain, apapun. Nah, kebetulan karena kita arahnya ini mau ke karakter desain, aku menunjukkan sepercik dulu dari apa yang pernah aku buat. Jadi, um, aku tuh waktu di approach sama Amazing untuk ini tuh kan aku juga bingung ya sebenarnya mau kayak memberikan topik apa sih yang aku bisa berikan ke orang lain uh, dengan pengalaman kerja aku gitu selama ini. Nah, aku terus pikir-pikir kayak aku kan banyak nih ngurusin karakter desain dan orang-orang tuh banyak yang ngomongin soal, misalnya banyak feedback dari teman-teman aku, dari rekan kerja aku tuh banyak ngomongin soal, oh kamu kok bisa sih kayak bikin shape-nya tuh simple gitu, kayak shape-nya simple tapi orang tuh langsung dapat, orang tuh langsung bisa lihat. Nah, sebenarnya aku tuh mau sharing gimana akhirnya aku bisa nge-achieve itu gitu, apa gimana aku bisa achieve dan shape itu kan sorry bentuk itu kan jadi turunnya ke berbagai hal ya, ke style aku, ke cara aku bekerja, ke hasil-hasil pekerjaan aku untuk klien-klien, itu semua tuh mempengaruhi. Gitu. Jadi aku kayaknya di sini mau sharing basicnya aja soal um, gimana aku bisa achieve itu. Nah, di sini karena aku basisnya digital illustration, emang ini arahnya bakal um, lebih ke digital sih. Tapi untuk teman-teman di sini mungkin yang kalau misalnya uh, ilustrator yang masih pemula atau mungkin yang emang nggak ngarahin ke digital lebih ke tradisional, aku harap pasti ada satu atau dua hal yang bisa kalian ambil dari sharing aku hari ini. Nah, disclaimer. Jadi disclaimer ya, aku tuh bukan expert di sini juga. Aku juga masih belajar. Pengalaman kerja aku juga nggak bertahun-tahun. Jadi di sini aku cuma mau
ngasih tahu aja kalau nggak ada satu cara doang untuk bisa ilustrasi karena berbagai jalan ini ngarang ada 1.000 jalan menuju Roma. Jadi uh, aku di sini emang cuma sharing berdasarkan experience aku sendiri. Nah, digital illustration. Sekarang kita ngomongin textbook dulu aja kali ya. Illustration tuh kan um, kalau secara textbooknya, secara uh, artinya gitu, sebenarnya adalah tipe gambar yang berfungsi untuk dekorasi, untuk ilustrasi, atau untuk menjelaskan suatu konteks. Nah, konteks itu bisa story atau informasi, bisa cerita atau informasi, dan bisa didampingi dengan teks. Nah, di sini tuh aku sebenarnya mau menjelaskan, karena kan aku udah pekerjaan ya, ilustrator tuh udah pekerjaan aku. Nah, kadang tuh aku masih merasa em, pengertian ilustrasi itu tuh masih kadang salah gitu. Tapi sebenarnya nggak ada satu pengertian sih dari ilustrasi itu. Tapi menurut aku dari segi eh, aku sebagai pekerja gitu, sebagai ilustrator, menurut aku ilustrasi itu kalau kalian tahu ada seni, ada desain. Nah, ilustrasi itu di tengah-tengah antara seni dan desain menurut aku. Jadi dia itu nggak seni. Kalau seni kan berarti gambar apa aja ya udah gitu. Tapi kalau ilustrasi itu dia punya fungsi, tapi nggak seperti desain grafis kalau gitu. Desain grafis itu benar-benar mulai dari fungsi. Kalau ilustrasi itu masih ada seni-seninya gitu lah. Itu kalau menurut aku. Nah, kalau dari digital illustration sendiri itu membedakannya ya itu lebih ke medianya aja sih. Kalau ilustrasi tradisional ya berarti mungkin yang kalian lebih tahu kayak cat air, medianya cat air, medianya pensil, kertas, pokoknya yang lebih um, itu tradisional gitu. Sementara aku tuh specialize di digital. Nah, digital itu berarti aku menggunakan software, aku menggunakan kalau software berarti aku bisa pakai Photoshop, Procreate, Medibank, Illustrator itu semua grouping dari ilustrasi digital. Nah, sebelumnya aku mau nanya aja dari yang di sini ada yang kira-kira mau nanya atau apa gitu berdasar apa sekitar ini gitu. Kalau ada pokoknya tanya aja di kolom komentar ya. Nah, apa em, aku beranggapan aja kalian semua di sini nih emang mengarahnya ke maksudnya ada suka ke ilustrasi eh, atau bisa ilustrasi atau mau ilustrasi pokoknya mengarah ke situ kan ya. Nah, ini sebenarnya aku ngasih contoh aja digital illustration yang pernah aku buat selama ini. Jadi eh, menurut aku ini ke arahnya ke kenapa aku milih digital dibanding tradisional sih. Jadi aku tuh dulu sebenarnya mulainya juga dari tradisional. Aku mulai dari gambar, terus aku bisa coba watercolor, terus waktu itu aku pernah coba gouache juga. Cuma terus aku decide untuk jump in ke digital illustration tuh emang karena aku kayaknya punya eh, kesenangan sendiri tuh ke arahnya tuh ke produk. Jadi waktu itu tuh aku mengarahnya ke em, digital karena memudahkan aku untuk menghasilkan produk-produk. Nah, di sini ada pertanyaan ya, masuknya ke Q&A. Aku baca ya. Izin bertanya, Kakak Mas Harin ilustrasinya gimana dan bagiin tips dong cara dapat klien pertama. Oke, ini aku tampung dulu ya, nanti aku jawab di nextnya. Seberapa meyakinkan pekerjaan ilustrasi freelance atau kontrak bisa memenuhi kebutuhan hidup minimal di Indonesia, khususnya daerah Jabodetabek atau ternyata Indonesia sulit untuk dan harus meraih pasar luar negeri. Oke, kalau ini aku bisa jawab cepat sih. Jadi ini aku jawabnya typing atau gimana nih Kak Caca? Oke, Kak boleh Caca. langsung ngomong aja, Kak. Oh, oke, boleh langsung aja ya. Aku mau jawab pertanyaannya Febrio dulu ya. Ini yang lain pada bisa baca pertanyaannya nggak ya? Bisa, Kak. Oh, oke. Nah, seberapakah meyakinkan pekerjaan ilustrasi freelance kontrak? Nah, menurut aku sih meyakinkan banget. Tapi emang ini ngarahnya ke yang pertanyaan pertama sih emang harus pinter masarin. Nah, masarin ini omongannya rada panjang. Jadi mungkin aku jawab rada di akhir. Nah, cuma memenuhi kebutuhan minimal di Indonesia, khususnya daerah Jabodetabek, bisa banget. Jadi
menurut aku tuh udah ngerasain dua-duanya ya. Jadi aku udah ngerasain kerja korporat plus freelance, which is menurut aku tuh itu oke banget, itu memenuhi banget, itu kayak ideal banget gitu. Tapi kalau misalnya mau full freelance kayak aku, itu emang effortnya rada harus berat, rada lebih, nggak rada sih, effortnya berat. Nah cuma aku tuh kan ada tambahan juga, nggak cuma, walaupun aku full freelance ilustrator tuh aku juga punya small business yang masih aku pegang. Nah gitu-gitu tuh menurut aku kalau jadi freelance ilustrator dan mau full tuh lu nggak bisa mengharapkan satu sumber. Jadi kayak misalnya, oh aku cuma mau ngambil klien yang kayak ngurusin packaging gitu. Nah kalau misalnya lagi nggak ada klien yang ngurusin packaging, nggak makan dong bulan itu. Gitu. Cuma uh, rata-rata Indonesia sulit dan harus meraih pasar luar negeri. Kalau kamu bisa meraih pasar luar negeri, bisa dapat dolar, itu kan nggak harus kayak klien gede ya. Mungkin kalau kayak open commission atau sejenisnya itu membantu banget. Oke. Aku jawab itu satu dulu ya. Kita next. Nah, ini ah, jadi backtrack nih aku, sorry. Nah, ini tuh aku mau ngomongin sebenarnya arahnya ke uh, zaman sekarang sih. Kan ini kan kita arahnya digital illustration. Aku pun digital illustrator. Tapi menurut aku, kalau kalian tahu akun-akun kayak ilustrasi atau kalian ikut-ikut ilustrator yang rada besar, mereka tuh tidak akan pernah ada yang bilang kayak langsung pegang iPad, langsung pegang Apple Pencil. Nggak ada pasti. Pasti di mana-mana tuh akan mulai dari basic fundamental. Nah, basic fundamental itu apa? Itu tuh yang paling utamanya gitu, belajar gambar orang adalah anatomi, belajar gambar orang dulu, gitu. Orang yang beneran orang, kepalanya gimana, matanya gimana, itu semua tuh basic yang harus didapetin dulu untuk semua ilustrator sih. Kalau kalian mau bisa yang serba bisa gitu ya, aku sih sangat merekomendasikan untuk belajar anatomi dulu. Aku sangat merekomendasikan untuk mencari gaya gambar kamu dulu, kayak garis tuh kayak gimana sih yang kamu suka? Kan orang beda-beda ya, ada garis tegas, ada garis yang sukanya tipis-tipis. Nah itu tuh aku merasa, karena aku kan juga kuliahnya itu kuliah desain ya, jadi aku dikelilingi orang-orang yang bisa desain. Aku kerja di environment orang-orang bisa desain, sampai sekarang pun juga kayak gitu. Jadi aku tuh bahkan kalau lihat gambar orang tuh rada bisa tahu sih, kayak dari garis aja tuh, oh ini orang kayaknya masih baru, oh ini orang udah jago banget, garisnya udah berkarakter banget. Nah hal-hal kayak gitu tuh gak bisa di skip gitu loh menurut aku. Jadi kalau misalnya untuk bisa ke digital illustration, emang ini semua tuh harus eh, dijalanin dulu. Jadi kayak chill aja dulu gitu. Orang-orang tuh suka buru-buru kayak, oh gue pengen jadi digital illustrator, gue pengen jadi kayak Wastana Haikal, gue pengen jadi kayak Alfitski, kalau kalian tahu nama-nama besar kayak gitu. Tapi emang mereka tuh bisa nyampe di sana tuh juga melalui pelan-pelan dulu gitu. Nah ini ada beberapa key poin-poin penting yang menurut aku uh, perlu dieksplor, dan menurut aku sih eksplor masing-masingnya. Ini karena aku ngomongin shape doang, jadi yang ini aku gloss over aja. Cuma kalau ada yang pertanyaan, boleh ditanyakan. Ntar aku sambil scrolling-scrolling ya. Kak, gimana cara menentukan harga? Apakah ada kendala dalam menentukan price? Oke, aku jawab sangat cepat karena ini kilat. Um, Waktu selama aku freelance, ini cheat code sih. Ini cara curang banget. Kalau di approach klien, tanya aja budgetnya berapa. Budgetnya cuma 1 juta. Oh, kalau aku naikin jadi 2, boleh nggak Kak? Tawar menawar. Anggap aja pasar. Pokoknya jangan pernah kalau di approach klien. Ini ngomongin klien ya. Jadi maksudnya misalnya ada eh, toko roti lokal yang kayak ngechat kamu, ih gambar kamu bagus banget, aku mau kolaborasi dong untuk apa gitu. Eh, nah itu tuh boleh lihat price list kamu nggak? Jangan kasih. Kalau dari aku ya, ini dari aku. Jangan kasih. Pokoknya tanya dulu dia budgetnya berapa. Karena kebanyakan lokal itu
untuk ilustrasi budgetnya juga masih dikit. Jadi kalau misalnya kamu berharap kayak, misalnya kamu masih baru, terus kamu berharap kayak, oh kata ilustrator A, dia project pertamanya 5 juta, aku masukin deh 5 juta. Nah, tapi ternyata project pertamanya ilustrator A itu sama brand makeup gede. Sementara eh, klien yang pertama kali nge-approach kamu itu toko roti kecil di pinggiran gitu yang kayak emang butuh ilustrasi satu aja gitu. Nah, kamu nggak bisa apply itu ke dia kan. Jadi emang lebih baik kalau kita masih awam. Aku pun menganggap diri aku masih awam dengan jam terbang aku yang baru beberapa tahun ini. Aku biasanya juga nanya dulu sih kayak, oh kak, eh, budgetnya berapa? Aku boleh tahu nggak? Karena dia pasti ketika ngasih budget nggak mungkin turun-turunin jauh-jauh banget. Jadi eh, nego-nego gitu. Oke, aku next dulu ya. Ih, makasih yang bilang lucu ilustrasiku. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang lebih mengkerucut lagi dari apa yang mau aku omongin. Nah, sebenarnya yang mau aku omongin itu kan karakter design and shapes. Nah, ini tuh sebenarnya arahnya ke kelas next-nya. Tapi nanti aja, ini nanti aku bahas ya. Nah, sebenarnya karakter design itu apa sih? Jadi dalam dunia visual, eh, desain karakter itu biasanya dibutuhkan dan itu hasilnya bisa dari sheet model gitu, ada karakternya bergeraknya gimana, studinya kayak gimana, tapi itu bukan definisi pasti ya. Cuma biasanya dia tuh kayak suatu guide, suatu beberapa lembar guide lah biasanya untuk bagaimana karakter itu kelihatannya gimana, posenya gimana, gesturnya gimana, dan itu kebutuhannya banyak banget. Ada kebutuhannya buat animasi, kebutuhannya buat komik, video, bahkan kayaknya kebanyakan untuk maskot-maskot brand gitu juga banyak deh yang butuh. Nah, ini aku kasih lihat next dulu aja ya. Nah, ini aku kasih contoh punya aku pribadi dulu aja. Jadi ini untuk kelas desain karakter aku dulu pas aku kuliah. Nah, ini basic banget biasanya tuh diminta turnover, yaitu karakter tampak depan, samping, belakang, atau kalau dia punya aksesoris dia pakainya gimana, hal-hal kayak gitu biasanya yang diminta. Tapi itu tergantung permintaan klien juga ya. Cuma itu biasanya basicnya itu. Dan biasanya minta ekspresi. Nah, ekspresi itu bisa ranging dari 4 sampai 9 sampai 12 pokoknya gitu. Nah, karakter desain itu beragam banget kan. Nah, ini contoh-contoh beberapa yang dipakai di karakter desain. Contohnya yang Scott Pilgrim itu kan dipakai untuk uh, komik dan juga animenya mau keluar kayaknya minggu ini. Nah, itu. Terus yang di situ juga aku ambil contoh dari Kelly Kwok itu tuh dia bikin bisnis app gitu. Jadi biasanya untuk kebutuhan UI kayak kalau misal aplikasi e-commerce atau aplikasi Gojek gitu-gitu biasanya juga punya kayak gini guide-nya, mukanya kayak gimana, ekspresinya kayak gimana gitu-gitu. Sama biasanya ada eksplorasi kayak yang aku taruh di bawah itu yang buat Michelle versus the Machine. Ini contoh-contoh aja sih kayak sheet-sheet dan karakter desain tuh bentukannya kayak gimana. Nah, sebenarnya aku mau ngebahas kan shape. Nah, ini tuh kembali lagi ke tadi aku bilang kalau misalnya kalian itu mulai dari ilustrasi itu biasanya mulainya belajar dari anatomi dulu. Um, dari anatomi itu barulah kalau udah tahu bentuk orang tuh kayak gimana, komposisi mata dan mulut dan hidung tuh kayak gimana, barulah bisa eksplor bentuknya itu kan. Nah, sebenarnya untuk kelas ini sih aku mau ngebahas 3 bentuk aja nih, bentuk yang paling dasar banget, bulat, kotak, sama segitiga. Um, ada yang raise hand, ya. Oh, kalau raise hand aku lihat apa nih? Q&A. Oke, teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A karena ini ya teman-teman apa untuk interaksinya kita hanya pakai kolom chat sama Q&A gitu. Jadi cuma bisa diketik aja gitu ya. Iya, kayaknya kalau bisa jangan raise hand deh. Aku kayak otomatis kayak "Hah, raise hand mau nanya apa gitu kan. Kayak masuk ke question and answer aja. Nanti kalau misalnya aku ada waktu lagi seling-seling di antara ini, aku jawab-jawabin kok. Nah, eh, kembali lagi ke yang shape itu. Nah, di sini tuh aku punya pegangan banget. Ini tuh dari karakter designer gitu. Dia ngebahas tentang kalau bulat itu biasanya tuh
untuk lemah lembut, yang lebih eh, friendly, dan biasanya tuh dia nggak threatening gitu, gimana ya jelasinnya? Nggak, doesn't lead your eye. Nah, apa kalau misalnya yang kotak tuh biasanya dia stable, stabil, dan biasanya kalau aku sih ngeliatnya kotak itu dia lebih bertahan pertahanan gitu, kayak kayaknya kokoh gitu loh orangnya. Nah, kalau misalnya segitiga tuh biasanya yang tajam. Pokoknya ini nih aku suka banget omongan yang ada di sini. Dia tuh bilang kalau segitiga itu tuh dipakai untuk every Disney villain. Dan itu benar banget kalau kalian coba cari-cari eh, penjahat-penjahat di Disney yang zaman-zaman dulu ya, yang apa era 1990-an sampai 2000-an tuh template banget, pasti penjahatnya tuh dibuat dari segitiga-segitiga kecil. Kalau misalnya ini tuh kelihatan banget dari yang di gambar yang di kanan ini, aku kasih contoh. Dia tuh mau nunjukin kalau satu desain karakter yang sama, di apply shape atau bentuk yang berbeda tuh feel-nya beda banget. Yang segitiga tuh aku merasa dia kayak lebih apa, kaku gitu. Dia tuh kayaknya um, lebih tegas. Walaupun mukanya tuh sama semua gitu loh, tapi ada feel yang berbeda dari hanya bentuk-bentuk. Nah, di sini aku mau sharing pengalaman aku ketika aku ngerjain karakter desain untuk Run. Jadi kalau ada yang tahu, band Run itu pernah ngeluarin di tahun ini namanya Run for Your Kids. Nah, itu tuh um, aku tuh involved dalam pembuatan karakter desainnya. Nah, waktu itu tuh kita mau bikin tiga karakter ini kan, Rai, Asta, Nino. Nah, kita tuh mau bikin mereka tuh jadi karakter hewan-hewan gitu. Nah, waktu itu tuh waktu explore-explore kita tuh ngerjainnya mau gimana caranya mereka bertiga tuh kelihatan berbeda tapi kayak masih satu gitu. Nah, dari sini tuh aku emang nge-explore, akhirnya membuat mereka bertiga tuh dari basic shape. Jadi kalau misalnya dilihat tuh sebenarnya si monyet itu jambulnya kan segitiga gitu sama kupinya. Terus apa si bentuk bearnya tuh apa, bentuk beruangnya tuh sebenarnya hanya terbuat dari kotak-kotak kecil gitu. Nah, tapi semuanya tuh dikemas supaya kayak masih satu dunia gitu. Nah, barulah dari sebasic itu uh, baru turun ke badannya gitu loh kan. Waktu itu bikin dari kepalanya dulu ke badannya. Nah, dari badan yang udah basic kotak itu sampai badannya juga vibe, gimana ya nggak jelasinnya, kayak aku masih mau membuat tuh dia kotak-kotak, vibe kotaknya tuh masih ada gitu di badannya, walaupun emang ini kan karakter desainnya untuk anak-anak, jadi lebih eh, pinggir-pinggirannya tuh dibuat lebih bulat gitu supaya lebih friendly buat anak-anak. Nah, sebelum lanjut aku jawab-jawabin Q&A deh, udah numpuk. Kak, kapan sih kita bisa melabeli diri kita sebagai ilustrator? Menurut aku bukan orang yang merasa label ilustrator tuh sesuatu yang harus kamu harus pantas dulu. Menurut aku kalau kamu mengerjakan ilustrasi, ya udah kamu ilustrator gitu. Nggak usah merasa, oh kalau aku belum pernah dapet klien gede berarti aku nggak pantas jadi ilustrator. Aku tidak merasa itu kayak gitu. Aku pengen banget belajar ilustrasi dari nol, tapi sampai sekarang skill gambar aku nggak ada kemajuan. Kira-kira skill gambar itu bakat atau bisa dengan belajar? Menurut aku, eh, ini discussion banyak orang banget kalau sebenarnya bakat tuh ada atau enggak sih gitu kan? Atau semua tuh hanya kerja keras gitu. Kalau menurut aku bakat tuh pasti ada, tapi menurut aku kalau orang yang nggak punya bakat pun bisa belajar gitu. Jadi kalau misalnya eh, sampai sekarang skill gambar aku nggak ada kemajuan, it's okay. Maksudnya eh, aku yakin ada kemajuan deh. Aku yakin kamu terlalu keras kepada diri sendiri. Aku rasa kayak pasti ada kemajuan, tapi mungkin kamu tuh belum lihat itu, atau ini nih aku kasih tahu. Jadi sebagai ilustrator itu kita punya skill tangan dan skill mata. Jadi kadang skill mata kita itu udah jauh lebih berkembang. Jadi
skill mata kita tuh maksudnya eh, selera kita atau kayak apa ya? em, Pokoknya kita melihat gambar udah mulai bisa bedain gambar yang jelek, gambar yang bagus. Nah, skill mata kita tuh kelihatannya tuh eh, berkembang jauh lebih cepat dari skill tangan kita. Jadi kita ngerasa kayak, aduh kok nggak maju-maju ya ini. Padahal itu sebenarnya skill mata kamu udah jauh lebih berkembang dari tangan kamu aja. Sebenarnya ada kemajuan. Jadi tetap berjuang. Kak, gimana caranya menentukan price untuk skill design? Oh, tadi aku udah jawab. Kak, gimana cara buat nemuin style art? Oke, menurut aku, kalau kamu ber, ber, berpikir-pikir terus soal style, kamu nggak akan kemana-mana. Jadi menurut aku, nggak usah fokus cari style. Fokus perbaiki fundamental kamu, yaitu anatomi, garis, form, segala macam yang tadi aku bahas di awal itu. Pokoknya fokus ke kayak gituan. Lama-lama style akan muncul sendiri. Kalau kamu mau eksperimen coba-coba style orang lain boleh, tapi aku sih merasa lebih baik style itu ditemukan ketika kamu itu udah praktis sendiri gitu, terus nanti bakal kamu nemu sendiri lah kayak oh ternyata aku lebih suka bentuk mata tuh bulat loh, oh ternyata aku lebih suka bentuk hidung yang kayak karton, oh ternyata aku gak suka gambar hidung gitu ya, hal kayak gitu itu menurut aku. Makanya pakai Procreate nggak? Aku pakai Procreate. Skill brush aku eh, berubah-ubah tergantung kebutuhan. Jadi, tapi kalau mau tahu yang selalu aku pakai, aku selalu pakai dry ink. Gitu. Kak, kalau belajar anatomi, apa yang pertama harus dilakuin? Pertama, kamu harus belajar muka. Muka. Menurut aku muka. Karena muka itu komposisinya eh, lebih mudah lah kalau kamu langsung belajar kayak badan dari atas sampai bawah, kayaknya berat banget ya. Aku pengen jadi ilustrator tapi takut nggak bisa kerja di office. Kalau kamu jadi freelance ilustrator itu pinter-pinternya. Ngikut apa pinter-pinternya waktu aja sih kalau kamu nyari ilustrator untuk kerja di office. eh ya itu susah. Aku juga takut. Kita sama-sama takut. Kalau Kak mau tanya, aku baru-baru belajar masih bingung tips gabungin komponen desain supaya terlihat bagus gimana menurut Kakak? Pertanyaannya luas banget. Aku nggak bisa jawab. Eh Semangat. Kakak mau nanya, apa alasan kakak untuk menjadi full time freelancer? Oke, alasan aku adalah aku em, panggilan jiwa. Gak ada yang apa ya? Jadi aku tuh em, rumah aku itu jauh dari office. Jadi waktu itu tuh aku kerja kantoran karena masih WFH. Terus ketika udah WFO, aku kayak nggak dulu kali ya gitu. Terus kebetulan nih, aku privilege guys, ini privilege. Aku masih tinggal sama orang tua, aku masih, em, aku punya banyak koneksi, terlanjur punya banyak koneksi dari kuliah aku, dari kerja aku. Pokoknya alhamdulillah banget aku punya banyak koneksi. Jadi ketika aku lepas pekerjaan kantoran, aku masih bisa, oh masih ada yang nyariin aku. Gitu. Privilege. Kalau kalian merasa tidak bisa, jangan dipaksakan. Kakak dulu atau sampai sekarang ikut-ikut lomba digital art itu enggak? Ikut. Aku pernah tembus 2 kali. Satu kali itu pas bikin masker buat BUMN, satu lagi itu buat Leo. Tapi itu nggak menang main prize-nya sih. Tips and tricksnya adalah orang dalam, garingnya. Gak ada. Jangan. Tips and tricksnya nggak ada. Menurut aku kalau kamu ikut lomba-lomba digital art itu, jangan fokus ke menang, fokus berikan yang terbaik karena menurut aku lebih baik kamu nggak menang tapi dapat klien daripada menang tapi ya udah dapat hadiah aja, nggak ada yang nyariin kamu lagi abis itu. Jadi lakukanlah yang terbaik, berdoa dan semoga banjir klien walaupun kalah. Semoga menang, tapi kalau kalah yang penting sorry banget aku udah mulai aneh. Ini jam berapa guys? Oh, oke. Nah, Kak boleh spill brush. Ah, tadi udah spill brush aku nggak tahu. Kak ingin tanya kalau oke, sebentar ya. Nanti kalau question and answer terus nggak lanjut. Nah, oke. Balik ke karakter desain ini. eh Tuh bener kata Syafa. Kalau kalian bisa nambah portfolio, bener banget. Portfolio pertama aku isinya cuma
lomba-lomba yang tidak menang. Fun fact, masuk ke company Orange. Jadi lakukanlah yang terbaik. Nah, ini karakter desain. Aku balik ke karakter desainnya. Jadi ini contoh karakter desain aku yang run ini. Sebenarnya aku tuh pengen bahas jauh lebih dalam lagi karena menurut aku ini tuh eh, ngomongin shape dan ngomongin progres dari aku sketsa awalnya tuh kayak gimana sampai jadinya tuh kayak gini tuh sebenarnya prosesnya panjang banget. Cuma untuk bahas ini aku mau ngarahin ke kelas aku berikutnya gitu. Jadi untuk sementara untuk yang run ini aku bahas sampai akhirnya jadi uh, karakternya ini aja. Eh, nah apa next itu tuh aku mau ngebahas soal penggunaan satu bentuk yang berulang-ulang. Nah kalau tadi kan uh, mulainya dari untuk menghasilkan tiga karakter itu akhirnya dari bulat, kotak, sama segitiga dan hasilnya jadi tiga karakter itu. Nah waktu itu tuh aku juga pernah dapat uh, ya proyek lah gitu untuk bikin uh, karakter desain untuk anak-anak. Nah, karena anak-anak ini kan anak-anak kecil banget nih, anak usia dini waktu itu. Nah, jadi aku tuh mau utilize bentuk bulat sebisa mungkin gitu. Nah, jadi mukanya aku bikin bulat sampai ujung-ujungnya pun aku usahain gak ada yang tajem gitu. Pokoknya diusahain uh, dibikin rounded gitu ujungnya sampai uh, matanya juga bulat segala macamnya aku bikin dan aku eksplor untuk jadi bulat. Nah ini memaksimalkan satu bentuk gitu satu bentuk untuk menghasilkan suatu desain karakter gitu. Nextnya sebenarnya ya udah sih. Nextnya sebenarnya adalah kalau misalnya desain karakter menggunakan bentuk ini emang in the end aku selalu nekenin untuk cari-cari referensi. Karena bentuk tuh banyak banget kan. Yang di sini aku bahas emang cuma bulat, kotak, dan segitiga. Dan itu bulat, kotak, segitiga itu um, sifatnya sendiri tuh udah berbeda banget kan tiga-tiganya. Kalau kotak tuh kayak gimana, segitiga tuh lebih kayak gimana. Nah, emang in the end harus cari-cari referensi sendiri sih gitu. Kalau misalnya cari di Pinterest, biasanya lebih beragam ya style. Kalau mau yang lebih profesional sih aku rekomendasiin cari-cari di Behance. Itu sih dari aku soal shape. Wait, kalian tuh ada yang nanya di chat, ada yang nanya di Q&A. Oke, dari tadi aku jawabnya dari Q&A. Jadi kasihan yang di chat. Aku coba jawab ya. Tut, 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 tut. Dan bikin karakter ini menggunakan pen toolkah atau brush atau draw? Oke, aku bukan ilustrator vektor. Jadi semua yang kalian tadi lihat itu brush dan draw. Gitu. Aku bisa vektor, tapi aku nggak suka. Kalian-kalian yang suka vektor keren banget. Aku nggak. Kalau sekiranya pengen pakai segitiga jadi karakter baik, nggak seperti yang bisa, bisa. Tapi segitiga aja berarti tidak bisa segitiga yang tajam banget gitu. Jadi di ujungnya tuh dibikin soft gitu. Tadi aku kasih contoh juga kan yang karakter monyet aku itu tuh sebenarnya dari segitiga, tapi masih tetap vibe-nya baik. Walaupun ada kayak nakal-nakalnya dikit. Gitu. Tadi ada pertanyaan yang lanjut, jadi lanjut dari hmm, brush tuh raster berarti iya. Bedanya untuk vektor sama brush apakah vektor itu dibuatnya dari aplikasi Adobe Illustrator. Kalau brush itu hasilnya raster, jadi dari kayak Photoshop, Procreate gitu-gitu. Itu. Iya loh, bingung. Itu yang monkey kanan atas segitiga. Oh, thank you. Saya punya pengalaman bikin desain karakter. Gitu. Saya pada dasarnya bikin karakter dengan anime. Saya pernah ingat. Pada dasarnya nggak ada yang original. Betul. Pada dasarnya nggak ada yang original.
Oleh karena itu, untuk bikin OSI saya sendiri, saya modifikasi dan gabungkan beberapa karakter anime yang saya sukai supaya OSI ada ciri khas. Aku juga gitu kok. Sebenarnya gini sih, kalian tuh kalau mau bikin karakter, ini bukan desain, ini ngomongin bikin karakter ya, kayak in general OC gitu, misalnya kalian mau bikin original karakter. Itu tuh, it's okay kalau mau basisin dari karakter lain, dan itu jadinya pinter-pinterannya kalian gitu untuk bikin karakter itu nggak mirip sama karakter yang awalnya kalian referensiin. Karena Indian kan semua nggak ada yang original, semua tuh pasti based on tropes gitu kan. Kayak, oh ini karakter yang pendiam ya, pendiamnya tapi kayak gimana gitu. Nah itu pinter-pinterannya kalian. Kak, tips dong supaya lulus pakai mouse untuk ilustrasi. Banyaknya orang kulihat pakai stylus pen. Oke, aku mohon maaf, aku nggak bisa kasih tips untuk ini karena aku sendiri gambarnya nggak pakai mouse. Aku pakai stylus pen dan pen iPad. Di otak sudah ada gambarnya, pas masuk kertas beda terus. Semangat. Kak, aku sering stuck terus overthinking pas mau gambar jadinya ditunda-tunda melulu. Kalau dari kakak pernah nggak merasa gini terus punya tips dia untuk mengatasi ini? Aku sering kayak gitu, tapi karena aku sudah bekerja menjadi ilustrator, kalau aku tunda-tunda mulu, aku nggak makan. Jadi motivasi aku duit. Tuh. Untuk pribadi, aku juga masih susah. Jadi semoga kita, semangat untuk kita. Halo Kak, tips supaya gabungin komponen desain terlihat rapi dan bagus. Oh ya, sorry itu general banget. Ada rekomendasi nggak, Kak? Oh, ini kalau misalnya kalian mau cari artbook, biasanya em, kalau menurut aku sih kali kan ini kan tujuannya untuk jadiin referensi nyari style ya. Kalian cari yang anatomi, menggambar anatomi in general aja gitu. Kalau misalnya cari eh, misalnya kayak cari artbooknya em, Sam Das Art gitu. Nanti kan jadinya ngikutin style dia gitu. Kalau saran dari aku sih kalau cari artbook carinya yang general aja gitu, yang kayak di Gramedia gitu-gitu juga ada. Maksudnya belajar dari situ dulu gitu. Kalau misalnya mau belajar yang kayak artbook yang mahal langsung gitu, jangan deh. Aku sendiri juga nggak beli artbook sih, jadi aku nggak tahu. Kan biasanya kebanyakan pakai software apa buat ilustrasi? Aku pakai Procreate, tapi Procreate itu ada limitasinya. Jadi kalau misalnya kalian tuh kayak zoom in, zoom out itu suka pecah-pecah gitu kan. Jadi aku biasanya pindahin ke Photoshop. Aku biasanya kayak tuker-tukeran antara dua itu. Kamu nanya apa sih yang harus dilakuin supaya konsumennya percaya sama kita untuk menggarap suatu proyek? Berat nanti ya. Pokoknya aku tuh gini, soal pertanyaan soal klien-klien kayak gitu, em, kayaknya bisa lebih dibahas lebih dalam di em, next webinar aku aja kali ya. Soalnya itu panjang banget dan aku tuh pengen, aku tuh nggak mau setengah-setengah gitu loh kalau ngomongin kayak gitu. Aku mau ngomongin full bener-bener dari kayak aku awalnya tuh kayak gimana, terus apa eh, aku dulu awalnya bikin portonya kayak gimana gitu-gitu dan aku rasa itu bisa lebih dibahas di webinar next aku. Kalau biasanya kalau cari inspirasi untuk ilustrasi pakai apa ya? Ini dia nih mumpung screennya lagi nih. Aku biasanya Pinterest atau Behance. Bagaimana cara memadukan warna supaya enak dilihat? Aku pribadi biasanya itu Behance. B itu Behance. Eh, Biasanya aku setelah pakai warnanya aku put on grayscale gitu. Jadi kadang tuh warna menurut aku nggak enak dilihat karena value-nya salah. Value. Ya, saturation, value, sama hue-nya. Terus kayak dimain-mainin gitu. Kak, gimana sih awalnya bisa mudeng color theory dan apakah Amin, aku bikin video tutorial di YouTube. Oke, jadi ini kan dua pertanyaan ini udah tentang warna nih. Jadi sebelum aku webinar aku tuh selalu dancing around topik warna gitu. Jadi untuk yang kali ini aku coba geser ke desain karakter gitu. Aku mau coba sharing yang lain. Waktu itu aku pernah buka juga sih kelas tentang warna. Ya, ada itu masukan buat aku kali ya, banyak yang nanya soal warna. Klien pertama tahap komisi. Nah, kalau misalnya masih komisi-komisi buat personal, aku sih dulu biasanya pakai Twitter ya. Jadi kalau Twitter tuh dulu ada botnya gitu. Nah, aku nggak tahu sekarang di aplikasi yang sudah namanya X itu.
Apakah masih ada yang kayak gitu? Dulu tuh aku dapat ya dari kayak gitu. Komisi yang kayak open commission personal use ya. Kalau untuk klien profesional itu beda lagi. Emang kamu harus punya portofolio dan harus punya koneksi dan harus punya keberuntungan. Kak, kenapa ya setiap mau gambar dan cari referensi tuh yang bagian nyari referensi? Nah, ini dia guys. Nyari referensinya lama dan gak selesai terus malah nggak jadi gambar. Gimana cara nalanginnya? Cara nalanginnya adalah pakai timer. Aku tuh orangnya seneng banget pakai timer. Jadi kayak misalnya aku mau istirahat nih, aku timerin istirahat. Itu aku nggak tahu itu sehat atau enggak ya. Tapi aku merasa it works gitu loh. Kalau misalnya atau kayak mentally aja gitu. Oke, kalau udah azan asar, gue udah harus stop lihat referensi gitu. Pokoknya harus ada suatu penanda waktu gitu. Ih, itu emang bahaya banget sih nyari-nyari referensi terus jadi nggak ngapa-ngapain itu ih, sering terjadi di kota-kota besar. Udah thank you aja. Kakak, tipe penggunaan bucket tool atau pakai brush warna ini? Wow, tergantung. Kalau lagi niat dan aku suka tekstur dari brushnya, biasanya aku pakai brush ya. Cuma kalau misalnya untuk style-style yang kayak gini atau style yang kayak gini, ini kan fill gitu kan. Di fill in bucket tool aja. Tergantung kebutuhan. Kakak buat sketsa awal enaknya pakai pensil atau langsung di aplikasi? Aku dulu for the longest time lama banget aku kayak gini itu aku tuh pakai pensil dulu aku foto terus baru aku gambar tapi sekarang karena udah kebiasaan aku bisa langsung di aplikasinya sih itu tergantung enaknya aja aku dulu gitu kok dari pensil gitu aku foto terus aku masukin Photoshop baru aku kayak gambar-gambar gitu itu cara sih ya jadi tergantung orang. Please jawab buat referensi buat basic bikin apa ya dan gimana caranya kita tahu kalau kita berprogres. Buat referensi buat basic aku kurang ngerti, sorry gimana cara kita tahu kita berprogres. Kalau kamu masih pemula banget, um, aku rekomendasiin kamu tuh nyimpen semua gambar kamu dan kamu tandain tanggalnya gitu dan kamu cek per jangan terus-terusan jangan kayak tiap hari kamu cek dari kemarin udah progres gitu ya jangan kayak sebulan 2 bulan gitu. Atau coba tanya orang yang kamu percaya lah jangan tanya orang asal nanti malah tidak sesuai harapan jawabannya gitu. Kak, gimana cara buat mimik ekspresi yang beda-beda tapi karakter tetap sama aku suka jadi beda karakternya kalau gambar dari samping atau perspektif lainnya susah buat ekspresi juga. Hmm, menurut aku punya problem yang sama pas aku bikin nih yang karakter desain buat Ran ini. Um, tapi aku rasa it's ini trik aku sih. Aku kayak mengasosiasikan karakter itu dengan karakter lain yang mirip juga. Misalnya kayak si karakter beruang Asta ini aku samain sama Mickey Mouse. Ini contoh ya Mickey Mouse. Jadi aku cari ekspresi yang Mickey Mouse dia tuh kayak gimana kalau sedih, dia tuh kayak gimana kalau senang gitu. Jadi dia masih kelihatan kayak satu karakter. Kalau perspektif gambar dari samping dan perspektif lainnya itu penting banget untuk tanya orang lain. Karena kadang kita merasanya udah benar, pas kita tanya orang lain kayak ini kayak salah banget gitu. Jadi itu pentingnya bertanya pada orang lain. Hmm, cara kita tahu berprogres gampangnya gambar kita sekarang versus gambar yang awal. Betul. Kak, kalau pengen fokus sama dua style itu boleh Kak? Boleh dong. Boleh dong. Takutnya kesannya nggak konsisten pas mau dijadiin portrait. Oke, ada triknya juga. Eh, kamu bisa loh, nggak ada yang melarang loh untuk punya lebih dari satu porto. Kadang kalau misalnya aku yang minta porto tuh klien tipe A, aku kasih porto A. Kalau yang nanya klien tipe B, aku kasih porto tipe B. Nggak salah loh. Yang penting dapat klien. Yang penting duit. Sorry, bukan mengajarkan materialisme, tapi mengajarkan realita. Apakah copy art style orang termasuk plagiat? Nah, misalnya art styleku sama kayak Sam Das Art. Oke. Nah, ini kontroversial. Jadi ada beberapa orang yang menganggap art style itu nggak bisa di copy.
Tapi ada beberapa orang yang merasa kalau art style di copy dia tersinggung. Jadi menurut aku sih, kalau kamu coba-coba art style orang untuk latihan, it's fine. Cuma kalau misalnya kamu pakai art style orang untuk kayak komersial itu rada gitu. Tapi kan menurut aku kamu nggak bisa 100% nge-copy art style orang sih. Pasti bakal ada your own touch gitu. Jadi itu misalnya kamu awalnya mulai Semdas Art, tapi Semdas Art style-nya lumayan general sih. Nah, misal kamu, ya udah misalnya kamu coba Semdas Art, terus-terusan lama-lama akan nge-shape style kamu sendiri kok itu. Pokoknya yang penting selagi kamu coba style orang lain, kamu juga belajar fundamental yang aku bilang itu nanti otomatis kamu akan nemu yang kamu suka tuh apa, yang kamu nggak suka tuh apa. Kak, untuk ilustrasi prefer pakai mouse atau pen tab? Prefer pakai iPad. Tapi kalau pilihannya mouse atau pen tab, aku pilih pen tab. Kak, pas sketching kayaknya udah oke, giliran inking kok jadi jelek ya? Ada tips-tipsnya, Kak. Tipsnya apa ya? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, sorry. Cuma problem kayak gini sering kejadian karena mungkin kamu suka tipe style yang justru messy, bukan suka style yang rapi. Jadi ketika inking itu ngerasanya nggak puas. Itu pengalaman orang sih, aku tahu someone yang dia merasa kayak ternyata dari situ dia menyadari, oh ternyata aku suka style justru yang messy, makanya ketika uh, di inking nggak suka. Jadi itu kamu coba introspeksi diri aja. Atau mungkin emang skill inking kamu belum nyampe. And it's okay, dicoba-coba terus aja. Kak, shape-shape karakter yang kakak jelasin tadi, kalau gambarnya lebih ke arah aku juga nggak tekniknya. Hmm, kalau lebih realistis itu berlaku. Tapi kalau kamu yang realistis banget yang emang berbentuk orang yang kayak emang menyerupai orang itu sih nggak berlaku. Jadi ini sebenarnya untuk karakter desain uh, yang applicable aja ya, yang style-style yang rada lebih simple gitu. Pencet mulu, thank you. Apakah peran brush penting? Enggak sih. Menurut aku lebih ke skill pemakaian brush. Pas pemahaman kakak, mending manual dulu atau langsung digital? Manual dulu. Kalau dari aku selalu manual dulu. Itu controversial opinion. Aku yakin banyak orang yang merasa kayak, ah kalau emang maunya digital, kenapa harus digital dulu gitu. Tapi menurut aku kalau kamu mau beneran bisa gambar segala bisa gitu, manual dulu. Oke, kita pindah ke Q&A. Iya, aku pindah-pindah doang. Seru ya guys ngobrol-ngobrol kayak gini. Kalian Oh, rame gak banget, lah. udah 100 menit. Mau Ah, mengingatkan untuk ya. waktunya tinggal 15 menit lagi nih. Oh, oke. 15 menit. Hmm, pengen tanya kalau... Mana sih tadi? Kak ingin tanya kalau menggambar itu sendiri apa bisa dilatih nggak ya? Tadi aku jawab bisa dilatih menurut aku. Berbakat dari sananya nggak juga. Kalau nggak punya background pendidikan desain sama sekali, tapi ada minat untuk terjun berkarir di ranah desain, terutama desain ilustrasi gini, apa bisa? Ya bisa banget. Menurut aku, eh, ini menurut aku. Tapi eh, sekolah desain atau sekolah ilustrasi gitu-gitu, lebih benefitnya di aku lebih kerasa benefitnya dari segi koneksi. Aku merasa, oh kalau aku mau cari kerja uh, desain grafis di kantor apa, kebetulan punya teman yang kerja di situ gitu loh. Jadi maksudnya karena kebetulan lingkungan aku tuh orangnya desain semua, jadi ketika aku di dunia kerja lebih memudahkan aku. Jadi benefitnya lebih ke koneksi gitu. Kalau dari segi kayak untuk terjun ke dunia ilustrasi ya mah itu segala jalan menuju Roma gitu. Kalau kamu nggak ada sama sekali tapi ternyata koneksinya juga dapat ya itu lain cerita gitu. Jadi pasti bisa smart smart. Kebetulan aku kenal Kaula gara-gara fan art, ih parah banget. Jangan ngomongin fan art di sini. Makasih. Makasih. Selamat malam Kak untuk dia berhenti nanya. Kak gimana mencari palet warna yang menarik? Next webinar, gara
nantilah kalau ada topik lainnya itu it's a whole different topic soalnya kayaknya berat kalau dibahas di sini. Kak, gimana sih bisa konsisten dalam meningkatin skill? Aku dulu gambar tiap hari. Aku dulu SD sampai SMP, nggak lebay, sorry. SMP sampai SMA, aku gambar tiap hari. Pakai sketchbook gitu. Pokoknya kalau kalian kebayang gitu, kalian di sini kalau ada yang SMP atau SMA, terus kayak di kelas kalian ada yang kayak di pojokan mulu, gambar mulu, itu aku. Itu aku. Selamat malam, Kak. Untuk software Illustrator selain AI di Windows itu apa aja ya, terutama untuk membuat karakter desain seperti Procreate. Pakai Photoshop bisa, Clip Studio Paint, oke. Em, apa lagi ya? Aku cuma pakai dua itu sih. Krita, aku pernah pakai Krita. Enak sih itu. Apakah bikin karakter ini menggunakan pen tool? Oh, tadi aku udah jawab. Izin bertanya, Kak, apakah bentuk shape selain segitiga, segi empat, lingkaran yang dapat diterapkan ke dalam bentuk apa? Banyak. Jadi kalau misalnya kamu bikin, eh, tapi itu kan basicnya ya, maksudnya dari lingkaran tuh bisa jadi eh, yang lebih lonjong gitu, yang ini. Terus segitiga, segitiga aja kan bentuknya bisa segitiga aja dimensiongin jadi yang lain gitu. Dari segi empat kan bisa jadi gimana ya ngejelasinnya? Udah mulai, sorry, sorry. Ya, maksud aku itu basicnya gitu yang bisa diterapkan. Untuk yang lain-lainnya bisa dicoba cari-cari sendiri ya di referensi. Kak boleh connect LinkedIn nggak ya? Silahkan. Tapi nggak dikasih. Nggak di- Aku kok LinkedIn nama panjang sih. Nanti deh. Fundamental penting yang perlu dipelajari apa aja, Kak? Kalau menurut aku yang paling penting itu anatomi. Dan dari anatomi itu yang lebih penting lagi muka, belajar dari situ dulu. Terus um, shading, value, kayak warna tuh gelap terang tuh kayak gimana gitu. Komposisi garis, itu dari aku. Nah, biasanya ada perbedaan antara karakter buat perusahaan korporat sama perusahaan biasa nggak? Kadang kalau lihat karakter korporat karena tempatnya gitu, ada. Ini bakal lebih banyak aku bahas di webinar aku berikutnya ya. Karena webinar berikutnya aku mau bahas lebih kerucut lagi ke desain karakter untuk klien. Jadi kayak klien itu berdasarkan pengalaman aku berarti klien korporat, klien studio, klien klien personal juga pernah kok aku dapat. Hmm, lebih baik gesture atau anatomi dulu? Anatomi dulu dong. Jadi ilustrator kerjanya di mana Kak selain freelance? Freelance doang sih sekarang. Kalau sebelum ini pernah di company Oren. Tips untuk menggambar anatomi Kak. Wah, ini rada panjang. Jadi uh, mungkin bisa di webinar berikut atau untuk webinar topik lainnya. Kalau ngomongin anatomi doang gitu, kayaknya khusus. Kayaknya, Oke, Kak Ulah, mungkin ya. bisa satu kali pertanyaan lagi untuk Oke, sesi speedrun, kedua. speedrun. Ya Allah, ini banyak banget. Aku nggak Boleh nanti enak. mungkin Aku, dipilih random nih Kak. Kiranya oke, oke, pertanyaan oke. ada pertanyaan menarik gitu. Oke, aku speedrun baca, terus kalau ada yang menarik aku jawab. Aku tuh kayak nggak enak gitu loh, nggak jawabin semua orang ini. Oke. Hmm, Ya sambil Kak Ula apa namanya ya. lihat cari-cari pertanyaan, aku mau menginformasikan sesuatu nih buat teman-teman. Sebentar ya, aku izin share screen dulu Kak Ula. Hmm, silakan, silakan. Aku nggak perlu stop share kan? Nggak perlu Kak. Oh, oke. Oke, aman ya. Ahem. Oke, oh sorry, kameranya ketutup. Oke, semoga terlihat ya teman-teman. Nah, gini enak. Oke, teman-teman, apa namanya? Karena aku lihat banyak sekali pertanyaan yang mungkin nggak bisa kejawab satu persatu di sesi malam hari ini. Aku ngucapin mohon maaf sekali ya. Nah, untuk itu nanti teman-teman akan ada kelas lagi nih bareng sama Kaulah. Sorry ini tanggalnya salah ya teman-teman. Harusnya tanggal 21 November ya. Nanti di tanggal 21 November akan ada kelas lagi bareng Kaulah tentang bahas tentang sama kayak yang kelas hari ini, cuma nanti apa penjelasannya lebih detail lagi dan interaksinya teman-teman bisa langsung ngomong sama Kak Ula gitu ya, terus sambil share screen ataupun apa namanya open mic ataupun open cam juga juga bisa gitu teman-teman. Oke Kak Ula,
mungkin bisa dijelasin nih, di-spill dikit gitu ya. Nanti di next Ya, kelasnya kita bakal mau bahas apa nih? Silahkan. oke. Jadi kalau di sini kan tadi aku bahas benar-benar basic banget ya. Sebenarnya atau aku pengen lebih ngekupas kayak uh, prosesnya gimana sama ini sebenarnya lebih ke industri sih. Aku pengen arahin tuh ke uh, gimana cara ini aku dapat dari masukan dari kalian kan berarti beberapa gimana cara dapetin klien dan kalau dapat klien itu portonya disediain apa aja. Kalau udah dapat klien itu tektokannya gimana soal karakter desain ini kebutuhannya apa aja dan kegunaannya di industri itu kayak gimana. Aku mau bahas itu sih. Salah satunya sebenarnya aku pengen ngebahas lebih dalam lagi soal yang tadi aku udah bilang kan yang soal um, karakter desain yang udah pernah aku kerjain. Aku pengen bahas lebih dalam dari cara awalnya tuh sketsanya gimana, tektokan sama kliennya kayak gimana itu sih. Jadi all that juicy stuff, it's in here. Gitu. Itu dari aku. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nanti untuk link pendaftarannya aku share di apa namanya, di WhatsApp grup. Nanti jangan lupa daftar. Terus aku apa namanya, berpesan buat teman-teman yang belum follow Instagram Kak Ula, bisa langsung follow Instagramnya, dan jangan lupa share keseruan kelas hari ini gitu ya di Instastory. Yes. Tag Kak Ula dan juga Messing ID gitu. Oke Kak Ula, last silahkan, aku mau ini nih, minta pesan-pesan buat teman-teman di sini gitu ya. Dari Kak Ula buat teman-teman di sini gitu. Boleh silahkan disampaikan. Oke, aku mau menyampaikan aku berterima kasih banget untuk semua yang datang hari ini. Aku kaget banget ada banyak banget orang dan sangat antusias. Aku tuh aku tuh selalu merasa kayak di Indonesia itu tuh nggak pernah krisis ilustrator gitu loh. Indonesia tuh banyak banget ilustrator dan banyak banget orang yang mau jadi ilustrator dan banyak banget bakat-bakat yang belum kelihatan gitu loh. Dan aku senang banget ngeliat antusias orang-orang di sini yang mau belajar, baik itu untuk jadi pekerja industri atau cuma sekadar senang-senang aja. Aku tuh nggak tahu, aku merasa kayak anak kecil lagi gitu loh. Aku melihat kayak wah orang-orang ini semua punya kesenangan yang sama-sama aku gitu. Jadi aku senang banget untuk semua yang ada di sini. Makasih for having me juga, amazing. Oke, Hmm, terima kasih banyak Kak Ula buat pesan-pesannya, dan aku juga berpesan buat teman-teman tetap semangat, apa namanya, praktek gitu ya. Terus tadi yang sempat dibilang sama Kak Ula, apa sering-sering ikut lomba buat ngumpulin banyak portofolio, menang kalah urusan belakangan, yang penting betul. portofolionya dapat gitu ya. Ya, aku Oke, minta dari maaf aku banget. gitu aja. Banyak yang nanya, aku nggak bisa jawab semua. Oke, Maaf. nah nanti bisa ikutan di next kelasnya Kak Ula ya. Nanti aku share Mm-mm. link pendaftarannya di WhatsApp group gitu aja. Oke, teman-teman, mohon maaf apabila banyak sekali pertanyaan di kelas hari ini yang nggak bisa dijawab. Terus kemudian mungkin di sesi kelas hari ini banyak sekali kekurangan gitu ya. Untuk itu aku mohon maaf gitu ya. Nanti kalau misal teman-teman ada saran nih buat tim kami gitu ya, itu boleh banget langsung chat di grup gitu ya. Oke, terima kasih dari aku. See you di next time. Thank you Bye-bye. semua. Bye-bye.